Bayangkan kamu lagi berdiri di depan gerai burger yang baru buka. Antrean panjang, bau daging panggang menggoda. Lalu seorang pria dengan senyum lebar dan gaya santai bilang, tanggal 28 baru buka, jadi beli burger Bangor dulu ya. Semua burger milik Allah. Itu celetukan Aldi Taher yang langsung viral. Banyak yang ketawa, ada yang geling-geling kepala. Tapi kalau kamu diam sejenak, kalimat itu seperti pukulan lembut di dada. Semua burger milik Allah, semua mobil milik Allah, semua stres milik Allah, semua keberhasilan juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah cerita. Bukan ceramah, bukan nasihat yang menggurui, tapi perjalanan seorang hamba biasa. Kita yang suatu hari tersadar bahwa segala yang kita pegang erat-erat sebenarnya bukan milik kita. Mari kita mulai dari awal yang sederhana. Seperti Aldi Taher yang sedang promosi usahanya. Aldi Taher lagi gencar bangun bisnis burgernya, Aldi's Burger. Dia promosi dengan cara yang khas. Nyeleneh, tapi jujur. Ketika pelanggan datang dan gerainya belum buka, dia malah nyuruh, beli yang lain dulu. Semua burger milik Allah. Banyak netizen tertawa. Ada yang bilang asbun, tapi Aldi tetap pakai jargon itu. Bahkan ketika ditegur seorang ustaz karena katanya stres milik Allah terdengar kurang pas, Aldi melakukan tabayun dengan rendah hati. Dia bilang, kalau saya tidak ucapkan semua milik Allah, saya takut takabur. Dan benar, di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 284, dan di banyak ayat lain diulang-ulang. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Quran Surah Ali Imran ayat 189. Ini bukan metafor, ini realitas tertinggi. Kita sering lupa. Kita bilang rumahku, mobilku, istriku, karirku, reputasiku. Padahal semuanya hanya titipan. Seperti burger yang kita makan hari ini, besok bisa jadi kita tidak sanggup mengunyah lagi karena sakit. Atau rezeki itu berpindah. Bayangkan kamu baru dapat promosi jabatan. Gaji naik, kamu bangga. Ini hasil kerja kerasku, tapi tiba-tiba perusahaan restrukturisasi, kamu di PHK atau lebih pilu. Kamu sakit keras, tidak bisa lagi bekerja. Apa yang tadinya milikmu lenyap dalam sekejap. Itulah yang dirasakan banyak orang di masa pandemi, di masa krisis ekonomi, atau bahkan di kehidupan pribadi, kehilangan orang tercinta. Kehilangan kesehatan, kehilangan mimpi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Mari kita masuk lebih dalam ke cerita kita sendiri. Ada seorang ayah yang bekerja keras siang malam untuk membeli rumah impian bagi keluarganya. Setiap cicilan, dia bayar dengan keringat. Rumah itu akhirnya lunas. Dia merasa ini milikku, tapi suatu malam, banjir besar datang, atau kebakaran, atau anaknya yang sakit parah, sehingga rumah itu harus dijual untuk biaya pengobatan. Atau seorang ibu yang merawat anaknya dengan penuh cinta. Anak ini milikku, tapi anak tumbuh dewasa, punya jalan hidup sendiri, mungkin jauh dari orang tua, atau lebih berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil anak itu lebih dulu. Kita semua pernah merasakan rasa kehilangan itu. Rasa sakit ketika sesuatu yang kita anggap milik kita diambil kembali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa dunia ini seperti pinjaman, segala kenikmatan adalah ujian. Apakah kita bersyukur atau lupa? Apakah kita mengklaim kepemilikan atau mengakui bahwa kita hanyalah wakil khalifah di muka bumi? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat apa yang kalian kerjakan. Hadis riwayat Muslim. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Istiqlaf, itulah istilahnya. Ketika Aldi Taher bilang, semua burger milik Allah, sebenarnya dia sedang mengingatkan konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segalanya. Kita hanya berusaha ikhtiar dan bertawakal. Bagaimana menerapkannya secara praktis tanpa terasa berat? Pertama, saat stres kerja, ingat, stres ini juga milik Allah. Bukan berarti kita diam saja, tapi kita usaha semaksimal mungkin. Lalu serahkan hasilnya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Rasulullah SAW bersabda, ikatlah untamu, lalu bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, saat kehilangan uang atau bisnis rugi, uang ini milik Allah. Hati jadi lebih ringan. Kamu tetap berusaha bangkit, tapi tidak hancur karena merasa semua hilang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bilang dalam Madarijus Salikin,
orang yang benar-benar tawakal. Hatinya tidak gelisah meski dunia berubah. Ketiga, saat melihat orang lain lebih sukses, kesuksesan itu milik Allah, kamu tidak iri. Kamu malah mendoakan, karena kamu tahu rezeki sudah dibagi dengan adil oleh Yang Maha Bijaksana. Keempat, dalam hubungan, pasangan, anak, orang tua, semua titipan. Jadi kita rawat dengan sebaik-baiknya, tapi tidak bergantung sepenuhnya. Cinta kita tetap ada, tapi tidak posesif sampai lupa bahwa kelak semuanya akan kembali kepadanya. Praktik harian yang bisa kamu lakukan setiap pagi. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, semua yang ada padaku hari ini adalah milik-Mu. Aku hanya pengelola." Setiap malam, review apa yang hari ini aku anggap milikku, lalu kembalikan dalam doa. Ini self-improvement sejati, bukan motivasi murahan, tapi pembersihan hati atau tazkiyatun nafs. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ajarannya sering mengingatkan, lepaskanlah dunia dari hatimu sebelum dunia melepaskanmu dengan paksa. Kalimat Aldi Taher itu bukan branding atau ketidakmampuan diri atas semua kondisi, tapi lebih pada dasarnya mengajak kita melepaskan kepemilikan palsu itu lebih awal, sehingga hati lebih lapang. Ada momen dalam hidup di mana kita benar-benar merasa semua milik Allah, bukan lagi teori, tapi pengalaman hidup. Bayangkan kamu kehilangan segalanya dalam satu malam. Pekerjaan, tabungan, kesehatan. Kamu duduk sendirian di kamar, air mata mengalir. Saat itu, kalimat semua milik Allah bukan lagi celetukan lucu. Itu menjadi pelukan dari langit. Karena kalau semua milik Allah, berarti tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya hanya kembali ke pemiliknya. Dan pemilik itu Maha Pengasih. Dia yang memberi, Dia yang mengambil, dan Dia yang bisa mengganti dengan yang lebih baik di dunia atau di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Cerita para sahabat penuh dengan contoh ini. Abu Bakar Asy-Siddiq rela meninggalkan semua hartanya. Umar bin Khattab pernah tidur di masjid karena tidak punya apa-apa. Mereka tahu, segala yang ada hanyalah titipan. Kita juga bisa, bahkan di Jakarta yang panas, di tengah kemacetan, di tengah tekanan hidup kota besar, kita bisa mengucap dalam hati, semua milik Allah. Lalu senyum, seperti Aldi Taher. Karena hati yang tahu ini tidak mudah patah. Teman-teman, cerita ini bukan tentang Aldi Taher semata. Ini tentang kita semua. Dari seletukan semua burger milik Allah yang bikin orang tertawa, kita diajak melihat lebih dalam segala sesuatu di langit dan bumi, termasuk napas yang kita hembuskan saat ini, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan takut kehilangan. Jangan terlalu bangga saat memiliki. Usahalah sebaik mungkin. Tapi lepaskan ego kepemilikan. Dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 210. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan kita semua.